Di lapangan itu kumpul banyak ratusan orang, manggil ustadz setempat lagi ceramah, ada tausiah. Itu menyenangkannya luar biasa. Nah, mereka punya kelompok-kelompok pengajian. Nah, kalau yang jadi TKW di luar negeri itu mau tiap minggu sekali nyempatkan pergi pengajian, bahkan buat kelompok-kelompok pengajian, majelis pengajian. Nah, kita di Indonesia ini yang turah waktu kok nganti ora gelem, berarti kebangetan. Nah, kemarin diundang untuk acara nih ulang tahun Majelis Taklim cabang Yun Long, ngucap yang ya. Ini ditonton, saya ini kalau salah berarti yang ngisi ini. Ini teman-teman di Hongkong lagi nonton. Yuen Long, ya, Majelis Taklim cabang Yuen Long. Yuen Long ini nama desa tadi ya. Majelis Taklimnya yang ngelola, masya Allah, teman-teman kita dari Ponorogo, Purwokerto, Ngawi, masuk Ngawi, Sragen mboten ketinggal, belum ketemu saya Sragen, Ngawi masuk, Sukoharjo mungkin kelihatannya belum ada yang jadi TKW ini, Sukoharjo juga belum dengar. Kemudian Blitar, Malang, ya, dari daerah Jawa Timur sangat banyak, Jawa Tengah sekitar Purwokerto. Nah, menariknya beliau-beliau ini buat pengajian di tempat pengajiannya itu beliau sewa seperti kos gitu ya, tapi nyewa sekian kamar, 1 bulan kurang lebih bayarnya $4.000 Hongkong atau kurang lebih senilai 6 juta ya, 1 bulan bayar 6 juta. Untuk apa? Jadi markas pengajian, jadi markas pengajian. Jadi kalau minggu kumpul itu untuk pengajiannya apa? Belajar Iqra, nanti ada gurunya. Siapa gurunya? Ya TKW di sana yang dulunya di Indonesia pernah sekolah di madrasah aliyah negeri atau di pesantren, jebolan pesantren di sana, jadi ustadzah ngajari teman-temannya. Nah, yang punya keahlian jahit, kursus jahit gratis, sehingga minggu ya pengajian, minggu ya belajar jahit. Nah, setahun sekali mereka ulang tahun majelisnya. Nah, saya pengen buat nih ulang tahun majelis Ar-Raudhah ini kapan gitu ya, berdirinya kapan juga ya orang iling gitu ya. Nanti tak bikin tanggal yang cantik buat ulang tahunnya Raudhah ini, perlu ya, ulang tahun Majelis Taklim Ar-Raudhah gitu ya, tanggal ya, tanggal wallahu a'lam. Karena Majelis Ar-Raudhah ini sebetulnya berdirinya udah jauh hari sekali. Saya masih awal-awal dakwah tuh punya pengajian, saya kasih nama Ar-Raudhah. Dulu kalau Sabtu pagi habis sholat subuh baca kitab Riyadhus Shalihin, ya, habis sholat subuh jamaah baca Wirdul Latif, baca Riyadhus Shalihin. Tadinya asalnya seperti itu. Jadi perjalanannya sangat panjang. Nanti akan saya buatkan hari dan tanggalnya, tahunnya nggak usah, pokoknya ulang tahun. Mau ulang tahun Bu, mesti tidak judul ulang tahun, nak penak potong kuenya gitu ya. Ya, potong kuenya ya, bukan motong kue, judulnya makan yang enak sudah. Nah, ulang tahun yang keberapa kemarin? Ulang tahun majelis tersebut yang ke-9. Di sana susah kalau mau buat pengajian, harus sewa gedung. Nah, gedungnya kan tergantung, kadang dapat yang kecil, dapat yang besar, dan harus ada izin yang resmi dari pemerintah, tidak gampang. Nah, alhamdulillah dapat gedungnya nggak terlampau besar, tapi menampung 1000 orang cukup. Nah, kemarin itu gedungnya full yang datang, empet-empetan, bahkan sampai
di luar gedung, tidak bisa masuk. Saya katakan pada TKW saudari-saudari kita yang di sana, jenengan ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di sini jarang ada pengajian, banyak orang yang telanjang, betul? Banyak orang yang pakaiannya nggak karuan. Jenengan di sini nunjukkan identitas muslimahnya, pakai jilbab, pakai busana muslimah, mau datang pengajian di tempat yang susah cari pengajian. Artinya ini luar biasa. Di Indonesia orang berangkat pengajian itu orang biasa-biasa saja, karena pengajian turah. Nah kalau di Indonesia tidak ikut pengajian berarti luar biasa. Betul. Di Indonesia nggak ikut pengajian berarti luar biasa. Di Indonesia nggak pakai jilbab berarti luar biasa. Iya, soalnya di sini orang pakai jilbab ya biasa, pakai busana muslimah biasa. Lah muslimah nggak berbusana muslimah di negeri ini berarti muslimah yang luar biasa. Luar biasa apa? Saya nggak mau komentar. Dipikir sendiri. Nah kemarin Ketua Majelis Taklimnya mewakili teman-teman, ini amanat ya, titip salam untuk semua teman-teman di Ar-Raudhah. Ini saya ucapkan salam mereka semua. Ini jawab ya. Waalaikumsalam. Ya, pengen kapan-kapan saya bilang kalau pulang ke Indonesia wajib mampir ke Solo, ya ikut Majelis Ar-Raudhah. Nah saya pulang dikasih hadiah ini. Nah ini hadiahnya ada foto saya Bu. Nah ini dapatnya dari internet nih fotonya nih ya, dipasang nih. Ternyata nih orang Hong Kong kalau buat jadi warga negara Indonesia kalau sampai di Hong Kong suruh buat begini-begini jadi pinter ya, jadi bagus gitu ya. Ini teman-teman saya suruh buat kok nggak bisa ini. Ini saya canangkan nanti insya Allah pintu gerbangnya Ar-Raudhah bentuknya seperti ini. Jadi sebagai penghargaan saya buat teman-teman saya di Hong Kong yang mereka mau berjuang ya, mau berjuang untuk menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini kira-kira kalau jadi pintu gerbangnya Ar-Raudhah di depan gitu cakep gak ini? Cakep ya? Cakep. Jadi sampai kapanpun terkenang. Sampai kapanpun terkenang. Nah yang menarik, setelah selesai pengajian saya didatangi tamu dari kalau di Indonesia ada kedutaan ya, di sana tuh KJRI ya. Hah? Bukan KJ ya, KJRI. Nah konjen dia datang kemudian bilang, Habib di sini kami mendirikan NU Rintisan. NU Rintisan, jadi NU cabang Hong Kong. Wah keren ya. NU cabang Hong Kong. Mohon doanya Habib, wah bab doa full. Jangan khawatir ya, lanjutkan pokoknya lebih cepat lebih baik, yang manfaat untuk semua orang, karena aliran ruwet mulai merambat ke Hong Kong. Jadi NU harus didirikan, diorganisir semua teman-teman yang akidahnya sama. Nah insya Allah doakan saja, bulan depan saya mau ke sana lagi. Boleh urusannya, karena ada itu yang ruwet mulai masuk. Tugas saya untuk jelaskan lagi apa tahlilan, apa yasinan, apa solawatan. Karena sekarang udah ada yang di sana berani ngomong, ojo tahlilan lho neraka. Itu sudah sampai ke sana. Ya, sudah sampai ke sana. Nah, jangan sampai nanti pulang ke Indonesia bawa virus, kan luar biasa. Nah, ini kita harus dakwah. Ya, harus dakwah ke sana dan ke sini. Cuman ya jangan sering. Wong saya itu ninggal ke Indonesia ki abote luar biasa. Di sana paling cuman berangkat hari Sabtu, Minggu ceramah, Senin pulang. Sebentar tuh. Nggak lama. Itu sekilas perjalanan ke negeri Hong Kong. Nah, sampai di sana saya punya cita-cita, ya Allah, saya pengen kedatangan saya ke Hong Kong nih, pasang niat gitu ya, bisa bawa hidayah buat diri saya dan hidayah untuk orang-orang yang di sana yang belum kenal Islam. Kesian gitu. Karena orangnya baik-baik tapi belum kenal Islam. Dan saya pengen teman-teman saya yang muslimin dari Indonesia yang kerja di Hong Kong itu bisa menjadi pembawa hidayah. Yang lucu satu, Bib, ada yang namanya itu Mbak siapa tapi akhirnya Mi, saya panggil Mbak Mi gitu. Tapi bukan bakmi, bukan ya. Mbak Mi kalau lagi nonton ini jangan tersinggung, jangan marah ya. Mbak Mi. Saya bilang, Bib, alhamdulillah Mbak Mi sama Mbak Musliyah itu ya, mereka mengatakan alhamdulillah bayi yang kami jaga, karena ada yang tugasnya itu kerjanya jaga
bayi sampai besar. Bayi yang kami jaga itu sekarang sudah mau Mbak, sudah bisa nyanyi sholatun bisalamil mubini. Wong Cina, Hongkong, burung muslim. Nyanyinya sholatun, tapi bapak ibunya ya ora mudeng, yo apik mantuk-mantuk gitu. Wah, mantuk-mantuk ya ora mudeng kok. Ajib gitu kan, bagus. Dia bisa nyanyi ketok munine muni Arab gitu ya, padahal ini sholawatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semangatnya teman-teman kita nih loh untuk mempengaruhi lingkungannya, ya, mempengaruhi lingkungannya agar menjadi lingkungan yang Islami. Nah, saya lihat organisasinya rapi betul, rapi organisasinya, ada ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, program kerjanya itu apa, sumber dananya itu dari mana. Beliau-beliau itu kalau pengajian sampai jualan nasi untuk anggotanya, kan anggotanya juga harus makan. Nah nanti nasinya, makanannya beli dari tempat pengajiannya, uangnya buat tempat pengajian. Kan pinter, ini pinternya luar biasa. Saya bilang ini teman-teman yang di Indonesia ini, yang di Raudhah terutama ini ya, Mas Apri, Ucup dan lain sebagainya, ini harus lebih semangat gitu. Jangan sampai kalah pinter sama yang di luar sana. Kerapiannya dalam berorganisasi rapi betul, sangat-sangat rapi dan menyenangkan. Nah dari sana itulah nambah semangat buat saya. Jadi insya Allah Ramadan itu harus bisa program pesolatan dijalankan, harus bisa insya Allah. Sehingga nanti setelah keluar dari bulan Ramadan dan seterusnya hasilnya udah kelihatan. Saya pengen teman-teman saya dan saya jadi guru untuk keluarganya dan lingkungannya, sehingga keluarganya dan lingkungannya bisa sholat yang benar, wudhu yang benar, jadi orang yang manfaat untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabnya enggak niat? Loh, tadi kan laporan liputan, bukan ceramah. Liputannya udah selesai. Sekarang masuk kita mulai belajar bersama-sama. Jadi setuju ya kalau ini bentuk yang seperti ini jadi pintu gerbangnya Masjid Ar-Raudhah? Setuju ya? Ini pun warnanya juga hijau ya. Warna Raudhah yang saya maksud nanti kanan kirinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Cuman saya modifikasi sedikit disesuaikan dengan lokasinya sebagai kenang-kenangan dari Masjid Taklim Yuen Long insyaallah. Nah saya jadi pengen belajar bahasa Cina, bahasa Cina tapi Cina yang Hongkong. Kenapa? Jadi nanti kalau dirasani mudeng, ya dirasani nggak mudeng kan nggak enak ya. Sebuah mudeng, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf untuk ibu-ibu yang di lantai 1, kipas angin itu udah saya siapkan, cuman tukangnya belum memasang. Kenapa belum dipasang? Karena bagian atas ini ngelusnya belum selesai. Jadi kalau diburkan di situ nanti tidak bisa maksimal, tidak bisa bagus. Mungkin nunggu seminggu lagi atau seminggu setengah baru dipasang. Mungkin ya. Ya insya Allah Jumat depan sudah terpasang. Jadi kalau ini jenengan kesumuan persis dengan saya di sini kesumuan. Jadi mujahadahnya sumuk-sumuk dulu nih. Ya kita mujahadah dulu sementara seperti ini. Dan mungkin Jumat depan atau Jumat yang akan datang, mungkin ya, posisi ruang tengah ini sangat berantakan, karena insya Allah tembok ini akan segera saya robohkan, yang di sini juga dirobohkan, atap ini juga akan dirobohkan, akan disatukan dengan belakang, diganti yang baru. Nah kalau diperkirakan pengerjaannya sekitar 8 hari, ya 8 hari itu mesti salah satu Jumat ada yang kena gitu ya, ada yang kena. Insya Allah 8 hari selesai 8 hari sudah nyatu dengan belakang, udaranya insya Allah jauh lebih enak. Alhamdulillah besok pagi mau ngecor yang lantai keempat, lantai kecil atap itu, lantai keempat itu atap, tapi atapnya bisa buat dudukan ya, atap kecil 7x7 ya lumayan besar ya, 7x7 sebagai atap, sekaligus untuk simbol bentuknya bangunannya Masjid Ar-Raudhah kita buat joglo ya, joglo. Kalau di Masjid Ar-Riyadh itu kubah Timur Tengah, yang di sini kubah Jawa Tengah. Ya, kubah Jawa Tengah. Jadi ada perpaduan dua
simbol. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pembahasan adab bangun tidur. Ulangi dari awal ya. Adab bangun tidur. Bangun tidur merupakan sebuah nikmat yang sering dilupakan dan dipandang remeh oleh kebanyakan manusia. Mengamalkan berbagai adab bangun tidur merupakan cara terbaik untuk mensyukurinya. Berikut adalah beberapa adab dan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang yang bangun tidur. Jumat yang lalu sudah saya terangkan nikmatnya bangun tidur. Artinya kita bisa melek lagi, itu harganya sangat-sangat mahal. Karena bisa melek, bisa hidup lagi, itu ya sama dengan kehidupan itu sendiri. Sedangkan untuk memperpanjang usia 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, orang itu rela menghabiskan semua hartanya. Buktinya yang di rumah sakit dipasangi infus, dipasangi alat bantu pernafasan. Untuk apa? Untuk memperpanjang hidupnya. Biayanya berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta, dihabiskan uangnya untuk semua itu. Berarti mahal enggak nih nikmat bisa hidup nih? Mahal. Lah kita tiap pagi melek bisa hidup seger, kita nganggapnya biasa-biasa saja. Kebangetan enggak ini? Bu? Nah ada ibu-ibu ada. Kebangetan mboten Bu? Kebangetan ya Bu ya. Bapak ini kita ini kebangetan karena kita merasa itu biasa-biasa saja, padahal itu nikmat yang luar biasa. Lah kalau pagi kita udah nganggep hidup itu bukan suatu yang luar biasa, karunia hidup itu biasa-biasa saja, berarti sejak pagi kita sudah kufur nikmah. Sejak pagi sudah kufur nikmah. Lah kalau udah kufur nikmah, kira-kira dapat balasan dari Allah baik atau yang enggak enak? Ya kalau kufur nikmat ya balasannya enggak enak. Makanya kalau pengen hidupnya dari pagi sampai nanti tidur lagi enak, kunci pertama kali adalah membuka pagi itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor satu. Kita sadari dulu nikmat. Nah, adabnya satu. Waktu mau tidur udah pasang niat. Waktu mau tidur pasang niat, saya pengen bangun sebelum subuh. Ayo, udah pasang niat gitu belum? Sudah? Sudah apa sak kecekele? Sak tangine? Sudah pasang niat? Ya, tapi yang namanya an-niyah muqtarinun bi fi'lih. Niat itu harus seiring dengan perbuatan. Kalau memang niatnya pengen bangun sebelum subuh, ya jam bekernya, alarmnya dipasang. Dipasangnya jangan jam 5:30. Ya, pasang jam 3:30 misalnya, atau dipasang jam 4:04, atau dipasang jam 3, minimal setengah jam sebelum azan subuh. Dan masang bekernya itu dibuat yang berganda-ganda. Jadi kalau dimatikan nanti nyala lagi, dimatikan nyala lagi. Dan usahakan punya alarm lebih dari 1. Karena kalau alarmnya 1 dijamin lebih menang ngantuknya ketimbang alarmnya. Betul. Jadi alarmnya harus banyak, lebih dari 1. Biar apa? Biar kalau yang ini kita matikan, nanti yang ini juga bunyi. Dan khusus alarm bangun tidur, jangan pilih yang musiknya slow. Oh, bangun tidur kok tambah kasih musik buat alarmnya itu ler, ya tambah turu gitu ya. Musiknya yang rock gitu, yang yang didengar gak enak gitu, biar kita bangun. Kemudian pasang volumenya yang paling keras. Cari alarm yang bunyinya itu kring sak kampung tangi pone. Yang kerasnya luar biasa. Biar apa? Biar kita bangun. Memang harus diniati, itu niat. Kemudian apa? Titip pesan. Sama siapa? Pasangan hidupnya. Kalau kamu bangun duluan, tolong bangunkan saya. Jangan sampai pasangan hidupnya, aku nyawang turu murah tego mas, saya kok angler ya, nggak tega, saya lihat tidurmu ini kok anglernya luar biasa, jadi biar tidurnya nyenyak. Jangan sampai seperti itu. Kemudian selain titip pesan sama pasangan hidupnya atau yang di rumah, biar kita bisa bangun awal, baca doa. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Doa ini bid'ah. Ya, doa ini bid'ah. Jadi kalau ada orang ngomong doa itu bid'ah dan sesat, berarti itu orang aneh.
Kenapa dikatakan doa ini bid'ah? Karena doa ini susunan ulama. Bid'ah dalam arti tidak ada dalam susunan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena di Al-Qur'an ada anjuran, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti doa itu kalau susunannya ulama namanya bid'ah yang hasanah. Kalau seandainya disebut bid'ah, sebetulnya bukan bid'ah, sebetulnya itu amal soleh. Kalau misalnya ada orang ngomong bid'ah, itu doanya nggak ada tuntunannya, ya roh doa aneh. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, jawabannya cukup tuntunannya ada. Mana tuntunannya? Ud'uni astajib lakum. Perintahnya Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Terserah, Rasul udah ngajarkan doanya apapun. Yang penting doa yang baik, tidak mendoakan jelek kepada muslim yang lain. Apalagi mau tidur, kita kemudian baca doa ini, insya Allah ada jam beker dalam hati yang membangunkan kita semua. Doanya bagaimana? Allahumma aikidni fi ahabbis sa'at ilaik. Bib, boten sakit dereng apal, udah bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya saja. Ya Allah, tolong bangunkan aku di jam yang paling kamu sukai. Gampang kan? Ya Allah, tolong bangunkan aku di jam yang paling kamu sukai, di waktu yang paling kamu sukai. Ini dipegang. Ini namanya kita betul-betul sudah niat pengen bangun sebelum masuk waktu subuh. Diusahakan setengah jam sebelum adzan subuh. Nah, kalau ternyata ada orang yang sampai bangunnya kesiangan, adzan subuh sampai matahari terbit, waktu subuh hilang, baru bangun. Orang tersebut kenapa? Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim kemarin sudah saya terangkan, balas syaitanu fi udhunih. Orang tersebut telinganya dikencingi oleh setan. Berarti kita sering nggak dikencingi setan nih? Jujur mawon, jujur. Sering nggak kita dikencingi setan? Nah, berarti telinga kita ini aromanya bagaimana ini? Pesing. Kalau kencingnya manusia aja pesingnya seperti itu, ya, kencingnya kucing pesingnya seperti itu. Lah kalau kencingnya setan, kencingnya seperti apa? Coba ambunan gitu ya. Tidak bisa dicium secara zahir, itu penciuman secara batin. Makanya orang-orang yang soleh kalau ketemu seorang yang sok telat tangi subuh, itu orang yang soleh hidungnya ini langsung tiung 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 mumet. Kenapa pusing? Karena tercium aroma yang tidak gak enak. Hidungnya orang soleh nggak sama dengan hidung saya, nggak sama dengan hidung kita ini. Hidung beliau ini hidung yang peka sekali. Kalau ada taat aromanya harum, ada maksiat aromanya busuk. Kadang-kadang hidung kita naik pangkat, kadang-kadang. Jenengan mungkin pernah ngalami, kadang-kadang naik pangkat. Kok tiba-tiba bisa mencium sesuatu yang harumnya luar biasa, padahal nggak ada haruman. Mungkin setiap jenengan pernah ngalami, mungkin. Tapi itu kan kadang kalau pas ngepasi kita pas bagus mungkin ya, hidungnya naik kualitasnya. Tapi kadang juga hidung kita nih bagus kualitasnya, mencium aroma yang busuknya luar biasa. Ini hidung punya kekuatan untuk mencium yang zahir maupun yang batin. Nah, orang-orang soleh senang di pengajian. Kenapa? Karena di pengajian hidungnya orang soleh mencium aroma-aroma yang wangi secara batiniah. Makanya dikatakan kalau dibacakan sholawat tatayyabatil bihil majalis wal mahafil. Yang namanya tempat duduk, yang namanya tempat pertemuan itu akan jadi harum kalau di situ dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang sholawat langsung tempatnya jadi harum. Saya ada sedikit pengalaman pribadi yang mau saya ceritakan. Sebagian dari jenengan mungkin sudah pernah dengar kanan bib. Ya. Sebagian dari jenengan mungkin sudah pernah dengar, sebagian yang lain mungkin belum. Kanan. Ya. Ini pengalaman saya beberapa belas tahun silam. Sudah lama berarti ya. Beberapa belas tahun silam. Ya. Jadi saya mau berangkat pergi ke acara haul di Jawa Timur. Pas bulan Rejab ya, pas di bulan
Rajab. Ahad pertama bulan Rajab. Naik mobilnya sepupu saya, mobilnya Espas. Mobilnya Espas. Ada berapa rombongan? Di Ngawi mampir di warung makan di pinggir jalan gitu ya. Sebelum Ngawi daerah kalau kanan ke Ngerambe itu tempatnya truk-truk berhenti itu ya. Mantingan apa? Mantingan ya. Ya, di Mantingan itu ada warung. Masuk di warung, duduk, saya lihat ada ayat kursi ditempelkan di tembok, kan macam-macam gitu. Seneng saya tulisan-tulisan Islami gitu. Makan. Tapi begitu saya noleh di sampingnya ayat kursi, kaget saya. Kenapa? Di situ gambar poster-poster tanggalan wanita-wanita telanjang. Ya, yang masang kan gak ngeh gitu ya. Jadi itu apa namanya? Tanggalan tapi gambarnya wanita yang gak bener. Ini di Raudhah ini pernah nih teman saya tuh dapat hadiah dari dealer mobil tanggalan, gak dilihat, ditempelkan di situ, belum dibuang gitu ya. Gambarnya perempuan ya, roket cekak. Saya bilang, wah ini yang datang pengajian sini bingung ini. Oh, nyawang seperti itu, untung di bagiannya perempuan gitu ya. Ya pernah terjadi, saya bilang ayo langsung buang ini. Nah, jangan sampai kecolongan dengan gambar-gambar seperti itu. Saya ngomong sama yang punya warung, Bu, Mas, ngapunten, jenengan ini bagus, itu ayat kursi, itu Allah, itu Rasulullah, bagus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sebelahnya yang nggak bagus. Jenengan mau berkah mau, tolong dicopot, boleh nggak dicopot? Oh boleh, saya copotkan, boleh, saya copot, saya turunkan. Jadi saya duduknya seneng, makan enak, bisa nyopot wong wedok udo. Ya, bisa saya copot itu, seneng saya puas. Alhamdulillah ini dakwahnya langsung berhasil. Ya sama guyon, sama ketawa, sama senyum gitu kan. Naik mobil Espas lagi, berangkat ke Jawa Timur, ke Kediri, tapi di desa. Sampai deket Ngawi, alasnya Ngawi itu, di mobil, di situ kita cerita-cerita orang-orang soleh, menceritakan orang soleh. Mobil itu ditutup rapet jendelanya, ya AC-nya nyala, kecepatan 80 km per jam. Tiba-tiba ada aroma gahru yang jauh lebih enak dari yang jenengan aroma yang jenengan cium ini kan enak ya. Nah ini aroma kayu gahru yang mahal itu di mobil tercium karena kita menceritakan orang-orang yang soleh. Bukan cuman saya noleh ke kanan saya noleh ke saya, yang di depan saya noleh ke saya, belakang juga noleh ke saya. Bareng-bareng ngomong, ambune gahru wangi ini luar biasa. Satu mobil mencium. Itu tidak bisa dilogika. Kecepatan 80 km per jam, jenengan mau ngomong ono sing bakar gahru gitu, tidak mungkin ya. Ini mobil kecepatan tinggi. Nah setelah itu ada yang nyeletuk satu, ngerasani, subhanallah, langsung seketika bau itu berubah batang tikus. Satu mobil nyium, saya sampai naik, ini batang tikus bau dari mana ini gitu kan, bau dari mana, gak tahu dari mana ini. Jangan-jangan dari luar. Coba jendelanya dibuka, kena angin, baunya itu nggak hilang gitu. Coba ayo istighfar kabeh goro-goro ngrasani. Goro-goro ngrasani. Ya cuman sekali itu diwujudkan mencium aroma yang antara aroma harum sama aroma busuk dalam satu kesempatan jadi satu. Nah, berarti kira-kira aromanya saya dan jenengannya apa ya? Batang tikus nopo garu? Ya, batang tikus atau garu, ya insya Allah aromanya harum. Lah biar harum bagaimana? Pakai parfum. Parfumnya apa? Zikrullah. Entah itu sholawat, entah itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, entah itu qiraatul Quran. Itu menjadi pengharum untuk aroma-aroma kita yang tidak enak. Maksiat kita ini kan numpuk. Nah ini perlu dikasih pengharumnya. Pengharumnya apa? Sholawat. Pengharumnya apa? Zikir. Pengharumnya apa? Baca Al-Quran. Itu menjadi pengharum sehingga orang yang ketemu kita, kalau ada orang soleh, kapusan sidik, ambune wangi, wong soleh gitu ya, kapusan sidik gitu. Jadi biar orang soleh itu tidak terganggu dengan aroma kita. Makanya kalau kita berangkat pengajian, karena di majelis seperti ini saya yakin lebih dari satu turah-turah itu orang-orang yang diberi Allah kelebihan. Jangan sampai yang punya kelebihan itu terganggu. Makanya kita berangkat sambil zikir. Makanya majlis ini dimulai dengan sholawat. Jadi ambunya kita yang badek-badek tulang semua. Aroma kita yang gak enak itu pasti sudah
hilang. Jadi jangan pernah merasa di sini ada yang aromanya tidak enak. Semua aromanya wangi. Kalau sampai nyium yang nggak enak, irunge sing rusak. Paham? Jadi ini pasti aromanya enak. Husnudzon kita harus seperti itu. Nah, kok sampai situ apa tadi? Setan kencing ya. Ya, telinga yang dikencingi oleh setan. Telinga yang bagaimana itu? Yang dia terlambat bangun subuh sampai terbit matahari. Makanya kita kalau bangun itu begitu melek, yang nomor satu dijalankan langsung mengusap wajah dengan tangan. Wajah ini digosok-gosok pakai tangan, ngusir kantuk. Biasanya kan kita ngusir kantuk dengan dua tangan, ucek-ucek mata ya kan, dibersihkan, diusap-usap. Tujuannya apa? Biar ngantuknya hilang. Jadi ngantuk itu deliknya atau bersarangnya di wajah. Gak ada kok ngantuk di pundak itu gak ada. Gak ada kan ngantuk itu di wajah. Maka buang dulu ngantuknya. Dengan apa? Wajahnya diusek-usek. Loh, ini ajarannya Rasulullah SAW. Jangan ngomong manfaatnya apa. Wes rasa takon manfaatnya apa, lakon ono wae. Diusap-usap wajahnya. Ya, mengusap wajah. Hal pertama yang dilakukan seorang ketika bangun tidur adalah duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya guna menghilangkan bekas-bekas tidur atau kantuk sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah dulu bangun tidur mengusir kantuk dengan dari wajahnya dengan mengusap-usapkan tangan ke wajah beliau. Tadi pagi udah gitu belum? Lali yo, kita ngono apa ora yo? Ini menunjukkan kita belum terbiasa. Kalau kita udah terbiasa, kita mantap, sudah bib. Dan itu dilakukan dalam kondisi duduk. Jangan sama tidur. Kalau sama tidur diusap-usap, ngantuk tetap kuat. Ya, sama duduk. Duduk ini fungsinya apa? Selain untuk mengusir kantuk, juga untuk menormalkan peredaran darah. Sehingga nanti kalau udah duduk, kemudian usap-usap, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doanya doa apa? Doa syukur. Ngucap alhamdulillah, dihayati dari hati. Terima kasih ya Allah, saya udah dijadikan hiduplah lagi. Sebelumnya saya meninggal ya Allah, saya tidur. Sekarang saya melek, hidup, bisa ngirup udara, bisa lihat anak, bisa lihat pasangan hidup, bisa lihat keluarga. Ini nikmat yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Dan baca zikir-zikir yang lain. Untuk apa itu? Dari segi kesehatan sangat bagus. Kebanyakan orang yang malam itu bangun kemudian jatuh adalah karena bangun tidur jegegal langsung bangun. Jegegal itu bahasa Indonesianya apa tuh? Hah? Apa tuh? Jegelek lagi itu apa itu bahasa Indonesianya? Terus pokoknya bangun tidur langsung mencolot gitu aja ya. Bangun tidur langsung loncat, tidak duduk dulu, langsung bangun, langsung pergi menuju kamar mandi atau ke tempat yang lain. Itu bahaya. Kenapa? Keseimbangan tubuh belum kembali secara sempurna. Makanya bangun tidur duduk dulu. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk, baca doa. Doanya ada banyak. Silakan baca halaman 31, 32 dan 33. Itu semua sebagian kecil dari doa-doa bangun tidur. Nah, manfaatnya baca doa bangun tidur kemarin udah saya terangkan, ini saya ulangi lagi. Manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya nanti tidak akan ditanya oleh malaikat di kubur. Kalau meninggal di kubur 7 hari pertama manusia itu mengalami fitnah kubur. 7 hari bertanya, ditanya oleh malaikat itu prosesnya 7 hari ya, diinterogasi malaikat di kubur itu 7 hari. Makanya 7 hari berturut-turut diajari ulama tahlilan. Nah kok wong tahlilan 7 dina dia omong neraka. Saya ngomong ya sapa? Ya yang begitu-begitu. 7 hari dia selenggarakan tahlilan, itu mengirimkan doa biar yang dikubur itu nyaman. Jadi kalau ditanya malaikat jawabnya tenang. Ya. Dan mungkin malaikatnya nggak sempat nanya, baru mau nanya kiriman. Ada kiriman buat dia. Oh iya ya silahkan. Mau nanya ada kiriman buat dia. Lah takoni kapan? Ya kan? Mau nanya, malaikat kan harus nyampaikan ada kiriman buat dia. Malaikat yang tugas nyampaikan kiriman, ngantarkan kiriman. Yang mau nanya akhirnya mungkin gak jadi nanya.
Kan bisa, namanya aja mungkin. Kalau nggak percaya tanya aja sama malaikat. Kan begitu. Namun mungkin. Nah, termasuk orang-orang yang tidur, dia baca doa bangun tidur, kata almarhum Habib Anis, diambil dalam kitabnya Hakim At-Tirmidzi, ya, kitab Hakim At-Tirmidzi, sebuah kitab tasawuf. Saya pernah baca di situ. Pertama saya dengarkan penjelasan ini dari Habib Anis, terus saya suruh nyari, saya cari di kitab ketemu. Di situ orang yang bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti kalau meninggal dunia diletakkan di pembaringan kubur ketika malaikat berjalan menghampiri. Kapan malaikat berjalan menghampiri? Ketika orang-orang yang ziarah udah pergi meninggalkan pemakaman. Saat langkah kaki ini pergi, malaikat datang. Di situ malaikat nanya. Di situ malaikat membangunkan, wahai fulan. Begitu melek bangun, langsung ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Malaikatnya ngomong sama malaikat yang satunya, ora usah ditakoni, wis mudeng lulus, gak usah ditanya, dia udah bisa ngucap langsung syukur kepada Allah. Jadi orang ini lulus karena hidupnya rajin syukur ketika bangun tidur. Makanya ketika meninggal dunia dihidupkan di alam barzah, dia juga langsung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya diberi oleh Allah pembebasan dari soal malaikat mungkar wa nakir. Kalau ada orang yang nanya, kok bisa siksa kubur kok enggak pertanyaan kubur kok tidak ditanya? Jawabannya sederhana. Wong yang namanya hisab, perhitungan amal, itu kan jauh lebih dahsyat. Yang nanya itu Allah langsung. Kalau dikubur yang nanya malaikat. Kalau hisab itu nanti langsung urusannya dengan Allah. Nah, yang urusan langsung dengan Allah saja, Allah memberikan dispensasi 70.000 orang tidak diberi hisab. Artinya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Cuman 70.000. Terus kula lanjenengan keduman mboten? Insyaallah ya. Insyaallah. Kok bisa? Yang 70.000 setiap satu orang gandeng 70.000 orang. Ya itu kan rada akeh ya. 70.000 kali 70.000, saya kalkulatornya nggak ngerti. Banyak yang jelas. Ya 70.000 kali 70.000 itu banyak. Itu masuk surga tanpa hisab. Tapi ya tetap sidik kalau dibandingkan jumlah umat Islam yang sangat banyak dari zamannya Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perhitungan amal saja bisa dibebaskan dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bebas, apalagi cuman yang namanya pertanyaan kubur. Di antara manusia-manusia yang tidak akan mendapatkan pertanyaan di kubur adalah Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika mau nanya Sayyidina Umar tuh malaikatnya udah ngomong, ini sih setan aja lari. Ya, setan aja lari. Ketemu Sayyidina Umar tuh malaikatnya nggak berani nanya. Udah wibawanya seperti itu, haibahnya Sayyidina Umar seperti itu. Lah kita pengen semoga kita juga nggak ditanya. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia ditemani dulu. Jangan orang meninggal dunia kau pitik dilebokke tinggal gitu loh. Ya, seperti hewan. Jangan, ada orang meninggal dunia tunggu dulu sampai diajarkan suruh nyirami makamnya. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Makam tuh suruh ngasih air. Biar apa? Biar dingin, pertanda rahmat. Makanya orang Jawa kalau ngelayat ke kuburan bawa kendi. Kendinya diisi air, rampung disiramkan. Sing ramudeng kilo dalile. Jangan bilang tuh niru Hindu dan lain sebagainya. Itu tafaulan rahmat seperti itu. Dan jangan langsung pulang. Enteh nono, dikawal dulu, ditunggu dulu, ditemani dulu. Kenapa? Karena yang hidup meninggal dunia masuk alam kubur itu asing. Seperti bayi lahir dari perut kok tahu-tahu muncul di alam yang besar, bingung. Lah kita nanti kalau masuk alam kubur juga kaget, bingung. Lah kok seperti ini? Makanya perlu ditemani dulu. Ya, ditemani dulu. Jangan segera tinggalkan makam. Duduklah di situ, bacakan doa, bacakan zikir. Entah itu Al-Qur'an ya, entah itu kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat dan lain sebagainya. Seorang sahabat sampai wasiat.
Kalau ada orang nanya, dalilnya mana? Ini model-model sing takok dalil ini biar dengar. Seorang sahabat sampai wasiat, kalau saya meninggal dunia, jangan kalian pergi dari makam saya, tunggu saya di makam saya selama orang itu nyembelih onta, sampai onta itu kemudian dipotong-potong dagingnya, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Selama waktu itu. Kenapa? Dulu belum ada jam tangan. Jadi cara ngukur waktu pakai selama memerah susu. Merah susu kambing itu berapa lama atau sekian. Pakai yang biasanya kehidupan di sana tuh apa ya? Oh, merah susu kambing itu jadi ukurannya. Selama nyembelih onta dipotong-potongi, dibungkus, dibagikan. Waktunya berapa? Mereka udah paham. Nah, kira-kira itu waktunya sebentar atau lama? Yang biasa nyembelih sapi kurang lebih berapa? 2 jam. Oh, sapi 2 jam. Bukan kambing loh ya, onta segede sapi loh. Sampai motong-motongnya, mecel-mecelnya itu ya. Oh, bahasanya gak enak ya, mecel ya. Ya apalah, pokoknya dipotong-potong, dicacah-cacah itu ya. Dicincang-cincang dagingnya itu. Itu kurang lebih 2 jam. Lah mestinya kalau ada jenazah meninggal dunia, jangan kemudian dikubur. Nguburnya yang cepat, tapi ninggalnya aja kesusu. Segerakan makamkannya, tapi kamu jangan segera pergi, duduk di sana. Sahabat sampai wasiat kepada sahabat yang lain. Lah kadang nih di kuburan ada orang-orang yang ojo kesuwen, sing cepet gitu. Yang mau punya kepentingan silakan pergi, enggak jadi masalah. Tapi keluarga dan sahabat-sahabatnya jangan seperti itu, duduk dulu. Nah kira-kira kalau sahabat minta dikancaninya apa sahabatnya ngelamun? Mosok neng kuburan dong ngelamun, apa ngerasani? Mosok begitu? Ya gak mungkin. Pasti sahabat di kuburan tuh ya qiraatul Quran, pasti ya berzikir, pasti berdoa. Nah ini loh, nanti kalau orang yang mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, di kuburnya mereka itu otomatis bisa ngucap lagi, gampang. Lisannya gampang. Tadi pagi baca enggak kita nih ya? Yang baca-baca, yang lupa. Kira-kira banyak lupa atau bacanya? Jujur alhamdulillah. Cukup jelas? Jelas ya? Jamnya kok cepet sekali ya? Udah jam 9:30. Kemudian bangun tidur, setelah baca doa tersebut jangan lupa gosok gigi, bersiwak atau gosok gigi. Bersiwak bisa dengan kayu siwak atau dengan apapun yang dinamakan siwak. Termasuk diantaranya dengan sikat gigi dan pasta gigi, asal niatnya untuk bersiwak itu sudah dapat pahala bersiwak. Gosok gigi. Kenapa? Tidur itu aroma mulut mesti tidak enak. Ada ndak orang bangun tidur mulutnya wangi? Nggak ada kan? Kecuali orang-orang yang soleh, aulia wa solehin mungkin begitu. Kalau kita ini, Bu, Bapak kalau bangun tidur mulutnya wangi atau nggak wangi, Bu? Oh, wangi, Bu. Wangi, Bu. Kok tahu? Ya, bangun tidur itu aromanya tidak enak. Makanya bangun tidur sama Rasul disuruh gosok gigi. Coba lihat, belum carilah ajaran dimanapun yang mengajarkan agama loh ya. Agama mengajarkan bangun tidur, kamu itu duduk dulu, bangun tidur usap-usap wajah, bangun tidur doa, bangun tidur kemudian kamu itu gosok gigi. Cari di agama mana? Enggak ketemu. Di Islam ini ngajarkan detail sekali. Sampai bangun tidur tuh diajari sesempurna mungkin. Nah seharusnya kita ini jadi manusia yang paling beradab, manusia yang paling tahu sopan santun, manusia yang hidupnya paling tertata. Dan itu harus diawali dari pagi hari. Karena pagi hari kunci kehidupan. Kalau udah paginya kepegang, maka nanti sepanjang hari juga kepegang. Sayangnya pagi ini kita sering kecolongan setan. Pagi itu suka hilang. Bangun-bangun udah matahari terbit, sehingga pagi yang betul-betul indah itu tidak kita rasakan. Kira-kira betul enggak itu? Betul kan? Betul banget. Ada ibu-ibu yang bilang betul banget, Bib, itu. Bib, saya lagi menstruasi. Ini penyakitnya ibu-ibu ini. Kalau lagi menstruasi, orang sholat subuh terus molor tidurnya. Ayo jujur. Apalagi yang sudah anaknya gede-gede, ya,
Udah gede-gede, udah nih mumpung lagi tidak tidak sholat, mumpung lagi tidak sholat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalimatnya itu loh, mumpung lagi tidak sholat, ini kalimat yang kira-kira apa orang kualat ini. Ibu-ibu tuh kadang lupa, kalau ngomong lupa ya, ki mumpung lagi ra sholat terus jadi nggak sholat kok mumpung tuh terus biye gitu. Ya. Kebetulan nih kita lagi tidak sholat, manfaatkan buat tidur, salah gitu. Jadi walaupun dalam keadaan menstruasi sekalipun, bangun tidur itu pagi, jangan tidur lagi. Bangun dulu, mau tidur nanti jam 6:30, mau tidur nanti jam 7 silahkan tidur, tapi nikmati dulu awal pagi, jangan sampai hilang awal pagi, karena itu kunci kehidupan. Kenapa? Rasul telah bersabda SAW yang artinya umatku itu diberkati di pagi harinya. Itu keberkahan di situ. Nah kalau kita hilang nggak ngambil, ya nggak dapat barokah. Nah kalau barokahnya pagi udah nggak dapat, ya siang nggak dapat, sore nggak dapat, malam nggak dapat, susah dapat seterusnya. Artinya kunci nomor 1 keberkahan di pagi hari. Kemudian setelah itu cuci tangan. Ini saya ulangi yang kemarin ya, cuci tangan. Bangun tidur, masuk kamar mandi, gosok gigi. Kenapa gosok gigi kok nomor 1, cuci tangan nomor 2? Karena dulu kalau gosok gigi tidak pakai air, pakai siwak. Ya pakai siwak. Jadi nggak ada hubungannya dengan bejana atau tempat air. Tapi kalau zaman sekarang kita kan pakai pasta gigi, ada hubungannya sama air. Makanya cuci tangan didahulukan daripada gosok gigi. Cuci tangan dulu yang bersih. Kenapa? Karena Rasul telah bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumih falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'ih fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Jika salah seorang di antara kalian tidur, bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan tangan itu di tempat nanti dia wudhu, bak mandinya. Jangan masukkan tangannya langsung. Kenapa? Gak ngerti tadi waktu tidur tangannya kemana. Jangan kalau lihat orang tidur kan tangannya macam-macam. Ada yang tangannya ngapunten sih, bersihkan lubang hidungnya, ada enggak? Oh ada yang jawab, ada. Ya, ada orang yang tidur tangannya masuk ke ketiak, ada kan? Ada. Ada yang tidur tangannya masuk kemana lagi, ada kan? Nggak usah dibahas. Usin bahasnya. Ada kan? Ada. Jadi kalau enggak masuk ke situ katanya enggak nyenyak tidurnya. Sehingga dia bangun tidur, ada lagi yang lebih ngeri lagi. Ya, waktu tidur tangannya ini sukanya mainnya ke sini loh. Ada enggak? Membersihkan air liur yang ada di sekitar mulut bibir nih, di pipi, dibersihkan, seret, ntar gitu, seret. Ini tangannya berarti kumpulan apa ini? Kumpulan macam masuk bak mandinya itu untuk satu keluarga, apalagi kalau satu RT. Bisa kita bayangkan satu RT orangnya sama begitu semua, plung. Nah ini kalau tangan tadi mengandung air liur yang najis sehingga masuk bak mandinya jadi najis, airnya digunakan untuk mandi, untuk wudhu, tubuhnya najis semua, sehingga ibadahnya bisa jadi kacau semuanya, cuman gara-gara tidak mau cuci tangan dulu sebelum masukkan tangan ke bak mandi. Jadi yang penting bersihkan tangan dulu. Islam itu luar biasa. Kita kalau ngerti gini semakin cinta sama Islam. Bersihkan dulu nih tangan, bersih sebersih-bersihnya. Setelah itu wudhu dan sholat sunnah. Nah ini yang kita bahas. Setelah itu wudhu dan sholat sunnah. Kemarin kan saya janjikan untuk bahas ini ya, wudhu dan sholat sunnah. Cukup jelas sampai di sini? Jelas. Wudhu, sholat sunnah. Jadi ini penting. Meskipun kita udah bangun, sudah baca doa, sudah ke kamar mandi, sudah cuci tangan, sudah gosok gigi, sudah cuci muka, kalau enggak wudhu dan sholat, hati-hati. Kenapa? Setan masih kuat. Setan masih kuat. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad idza nam. Salah seorang di antara kalian kalau tidur itu kalau orang Jawa bilang bun-bunannya, di dahi atas dikit nih, di ubun-ubun, di situ setan mengikat 3 ikatan. Mengikat 3 ikatan, dibundeli sama setan, diikat.
Diikat dengan apa? Dengan sihirnya setan. Dengan sihir apa? Sihir ngantuk. Aji-aji apa itu? Sirup. Aji-aji sirup. Sirupnya itu pokoknya kalimatnya seperti ini. Bikuli uqdah yadribu alaika lailan tawila. Setiap kali dia ngikat satu, setan tuh ngomong, turwose, malam masih panjang, srengenge ini hurung metu, turwose, subuh ki hurung teko, tenang, subuh cek dawa, turwose, waktune cek akeh, turwose, tidurlah, malam masih panjang, tidurlah, subuh belum datang, tidurlah, waktu subuh itu masih panjang, tidurlah, wong kamu baru bangun di awal subuh, awani jek engko turu. Ini yang nyihir setannya langsung. Nah kalau muridnya setan namanya dukun aja itu ampuh walaupun nggak ampuh tapi tetap ampuh. Lah kira-kira kalau mbah-mbah dukun setannya sendiri yang niup turuose gitu ya, ampuh enggak? Lah buktinya kita sering, berarti ampuhnya luar biasa. Itu bukan cuma satu kali, 3, 1, 2, 3. Kenapa 3 kali? Memang 3 kali itu suatu hal yang apa ya, unik. Kalau udah 3 kali mesti, ya kan? Sekali saya maafkan, 2 kali saya maafkan, 3 kali tiada maaf bagimu. Biasanya kan begitu, betul enggak? Yang namanya orang bercerai itu juga sampai 3 kali. 3 kali itu untuk hitungan batas maksimal ya, batas maksimal. Ini kekuatan 3 ikatan. 1, 2, 3, yang 1 turwo, yang 2 juga tidurlah, yang 3 juga tidurlah, yang malam masih panjang. Kalau seseorang itu bangun, ya seorang itu bangun, fa idza staiqadha fa dzakarallah in halat uqdatun. Dia bangun kemudian zikir, bangun ngucap alhamdulillah, ngucap zikir, maka 1 ikatan lepas. 1 ikatan lepas kalau zikir. Nah kalau bangun nggak zikir, langsung kamar mandi, dia wudhu, yang terlepas juga baru 1, masih ada 2. Wudhunya nggak baca doa, keluar selesai. Ya. Kecuali kalau dia memang zikir kemudian wudhu, terlepas 2 ikatan. Kalau cuman berzikir, yang lepas baru 1. Lah kalau masih ada 2 sihirnya setan, kira-kira ini aji-aji sirupnya setan masih kuat enggak? Masih. Makanya banyak di antara kita ini bangun tidur udah zikir, mapan lagi bablas. Ayo, pernah atau enggak pernah? Pernah, mungkin kita sering begitu. Sebabnya apa? Ada setan memang gitu. Setannya ada, setan khusus spesialisasi buat orang jangan bangun subuh. Ini tim khusus setan. Ya, tim khusus setan yang seperti itu. Kerjanya dari mulai dia ciptakan itu jadi dia itu ada, setan yang bagian tidur udah ada. Kepala bagian tidur. Ini bagian setan tertentu. Kalau ternyata setelah zikir wudu terlepas 2. Terlepas 2 jangan sepelekan. 1 ikatan setan itu kuat. Makanya banyak orang sudah zikir, sudah wudu, terus nyoba ngeleset sebentar. Nunggulah 10 menit lagi, ya kan? Nunggu 5 menit lagi. Sudah wudhu, sudah wudhu, zikir sudah. Kurang apa? Sholat sunnahnya yang belum. Nyoba ngeleset sebentar, naruh badan di kursi atau naruh badan di tempat tidur. Hasilnya bablas. Hasilnya bablas. Kenapa? Ada setan. Setan itu betul-betul ada. Ini memang mungkin nggak masuk akal gitu ya. Oh seger. Bahkan sudah minum kopi, ya sudah minum teh panas dan lain sebagainya, kok masih bisa ngantuk datang tiba-tiba. Itu ngantuk datang tiba-tiba, bukan datang tiba-tiba, tapi memang karena ada setan jurus ngantuk. Ada yang seperti itu. Nah kalau ternyata dia sudah wudhu selesai, fa idza shallal inhalat uqdah, fa idza shalla inhalatil uqad. Ya. Kalau dia sholat, maka 3 buhul setan itu terurai, terlepas. Kalau udah buhul setan terlepas semuanya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafas wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan.
Kalau dia bisa melepas 3 buhul setan, maka dia bangun dengan jiwa yang enak, hati yang enak, nasyiton, semangat paginya, seger, semangat. Tapi kalau ternyata tidak, maka bangun dalam keadaan hati nggak enak, tur males. Hati nggak enak, tur males. Jadi kalau pengen anaknya itu bersemangat, kita bersemangat, pasangan hidup bersemangat, kunci nomor 1, bangun pagi, zikir, wudhu, sholat. Dah, itu mesti sepanjang hari seger, semangat, hati enak. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak nanya, kenapa hati saya kok suka nggak enak, diteliti. Tadi sebelum subuh bangunnya bagaimana, wudhu dijalankan enggak, sholat sunnahnya jalan enggak. Kalau enggak, salahmu dewi. Ibarat mobil, mesti mobil mesin lama ya, pagi-pagi nggak pakai dipanasi langsung berebut. Paham kan? Berebut. Nah ini tubuh kita perlu dipanasi. Panasi dengan apa? Zikrullah, wudhu sama sholat sunnah. Nah alhamdulillah ini yang dapat saya sampaikan. Jam 10 kurang 10. Bu, sudah cukup lama toh Bu? Kok belum? Jam 10 kurang 10. Nih sambil apa namanya, nanti kalau ada yang mau nanya boleh Habib Muhammad biar ngasih tambahan. Monggo Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya memang kalau setan di zaman dulu itu ngasih ikatan cuma ketika tidur, ketika orang mau tidur. Kalau setan zaman sekarang lebih canggih, gak nunggu tidur, orang pengajian kasih ikatan juga. Awal sendenose, yang kedua dingklu ose, yang ketiga meremose. Akhirnya nanti waktu pengajian tidur, pembagian roti bangun. Itu memang ciri khas setan zaman sekarang, goda supaya itu. Kenapa? Kalau orang itu banyak yang senang sama ilmu, setan tidak senang. Kenapa? Banyak musuhnya nanti. Ini ada satu doa dari Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi itu suatu ketika dia baca doa perlindungan sama syaitan. Itu waktu dia selesai nyiptakan doa, setannya datang. Setannya datang kemudian ngomong, ya Muhammad bin Wasi, kamu tidak mungkin tak goda, tapi tolong jangan sebarkan doa ini. Sampai setan mengadakan perjanjian dari saking dahsyatnya doa ini. Kemudian kata Muhammad bin Wasi, loh justru kamu ngomong gini malah semakin semangat untuk tak sebarkan. Silahkan kamu goda saya semampumu, saya juga akan semangat untuk menyebarkan doa ini. Kata Muhammad bin Wasi, doanya itu, Allahumma innaka salatta alaina aduan. Ya Allah, engkau itu memberikan kepada kami musuh, basiran bi'uyubina, yang memandang kepada semua aib kami, muttali'an ala auratina, yang mana dia melihat kepada semua kelemahan kami, yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum, yang mana dia dan bala tentaranya semua memandang kami dan kami tidak bisa memandang dia. Doanya, Allahumma fa'ayizhu minna kama ayastahu min rahmatik. Ya Allah, buatlah dia putus asa kepada kami sebagaimana engkau membuat syaitan putus asa kepada rahmatmu. Wa qannidhu minna kama qannattahu min afwik. Dan jadikan syaitan itu istilahnya menyerah untuk mengganggu kami sebagaimana syaitan menyerah untuk mendapatkan maafmu. Terus lanjutannya ada lupa ini. Ya, kurang lebih sampai situ. Jadi doa daripada Muhammad bin Wasi.
Karena itu sering-sering kita baca doa untuk menghindar daripada syaitan. Doanya kepanjangan Bib. Ya sudah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pendek. Dan tadi disebutkan masalah siwak. Siwak itu memang sunnah pakai kayu arok. Sunnah pakai kayu arok. Akan tetapi kesunahan siwak, didapatkan pahala bersiwak, orang itu pakai segala sesuatu yang kasar. Asalkan jarinya nggak boleh, pakai jarinya sendiri nggak boleh. Tapi kalau pakai jarinya temennya boleh. Ya memang betul, pakai kain ini bagian sininya baju boleh, bagian kerah ini boleh, atau pakai tisu boleh, atau pakai ridak juga boleh, sorban itu juga boleh. Kalau pakai jari nggak boleh, jarinya sendiri, jarinya temennya boleh. Di antara manfaatnya siwak itu banyak. Di antaranya rakaatani bisiwakin afdhalu min sab'ina raka'atan bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ada juga as-siwaku madharatun lil fam, mardatun lirrab, wa majlatun lil basar. Siwak itu menjadikan mulut bersih, menjadikan Allah itu ridha, dan menjadikan pandangan mata ini menjadi tajam. Di antara manfaat-manfaat siwak itu banyak sekali. Di antaranya ulama itu menyebutkan kalau sering siwakan bisa menambah cerdasnya akal. Kalau sering siwakan juga menambah fasahatul lisan. Jadi semakin fasih lisannya. Kalau sering pakai siwak. Itu banyak, itu para ulama buat faedahnya siwak ini, manfaatnya siwak sampai 70. Di antara salah satu manfaatnya siwak itu wayurhibul aduwa, yaitu membuat takut musuh. Nah, ini kalau kita memaknai, maksudnya apa? Siwak itu menjadikan seseorang itu terlihat berwibawa, membuat takut musuh. Pernah ada sebuah pengajian, ini muridnya seorang ulama besar. Muridnya tanya, "Wahai guru, kenapa siwak itu kecil kok bisa membuat takut musuh yang besar?" Dijawab sama gurunya, memang dulu pernah ada sebuah kisah. Jadi pernah suatu ketika setelah zamannya Rasul wafat itu mau mengadakan pelebaran daerah. Kemudian masuk tentara kaum muslimin masuk ke satu kota, nyerang, dipukul mundur. Nyerang lagi, dipukul mundur lagi. Bingung akhirnya ini. Akhirnya musyawarah kaum muslimin. Ini sudah ngerjakan sunnahnya Rasul apa belum? Sudah salat duha semuanya? Sudah. Salat witir sudah? Sudah juga. Qobliyah ba'diyah sudah juga. Ada satu nyeletuk, siwakan kita belum. Oh ya sudah, kalau gitu sekarang potong kayu-kayu itu kemudian kita pakai untuk siwakan. Nah, waktu motong kayu dan bersiwak itu ada mata-matanya musuh lihat. Dia ngelihat, loh, ini kaum muslimin ngasah giginya buat gigiti kita ini. Wah, ini bahaya ini. Ini kita mau dimakan ini sama kaum muslimin ini. Sudah diasah ini giginya. Akhirnya berita ini disampaikan sama teman-temannya, mentalnya jatuh. Ketika diserang lagi, akhirnya kaum muslimin menang dan menguasai daerah tersebut. Ini salah satu manfaat daripada siwak. Cuma kalau sudah siwakan jangan dipakai buat gigit orang. Jadi kegunaannya siwak sangat banyak sekali. Yang jelas siwakan itu gampang kok. Cuma kalau kita bawa tisu, pakai tisu aja, 1 kali ngusap gini aja selesai, dapat pahalanya siwak. Kalau sholat 70 kali lipat pahalanya dibanding sholat yang tanpa siwak. Mungkin cukup ini dari Anda. Saya kembalikan lagi ke Nafal. Jazakallahu khair. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari tambahan yang sangat-sangat berharga dan bermanfaat. Jadi gigi kita udah siap buat gigit giginya. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya. Jangan dipraktekkan. Ada sedikit mulahadzah. Memang betul kalau pakai kain ini dapat sunnah siwak. Tapi ingat juga an-nadzafatu minal iman. Jadi jangan nanti di masjid pakai bajunya gini semua. Ini yang ngajari guru saya. Kalau orang lain punya pendapat lain terserah. Kalau guru saya ngajari jangan di masjid pakai baju begini. Karena an-nadzafatu minal iman juga harus diperhatikan. Sunnah Rasul itu satu dengan yang lain saling berkaitan ya. Dan sekarang mau cari kayu arak kan banyak kan dijual itu
murah dan mudah. Kalau nggak bisa ya udah mau ke masjid gosok gigi selesai. Oh, ya, dapat fadilah gitu. Dapat fadilah sunnah. Paham ya? Jadi esensinya siwak ini ya gosok giginya itu loh. Esensi yang sebetulnya itu bersihkan gigi. Paling afdal karena di zaman Nabi itu adanya kayu arak gitu ya. Maka yang paling afdal dengan kayu arak. Dan kayu arak ini memang punya keistimewaan. Zat-zatnya itu kalau dibuat pasta gigi memang luar biasa. Sehingga ada kan pasta gigi siwak gitu ya dari bahan-bahan kayu arak. Dan hikmah-hikmah lain yang kita nggak ngerti yang ada dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ada juga sedikit tambahan lagi doa tadi. Doanya Sayyidina Muhammad bin Wasi. Dulu pernah saya bagikan kan? Belum. Saya udah janji tapi belum bagi ya. Belum. Oh, ibu-ibu yang rebus sore kelihatannya. Insyaallah nanti Jumat depan saya bagikan ya. Yaitu doa dibaca pagi sama sore lah. Ya pagi sama sore sekali-sekali. Jadi yang pagi buat berlindung sampai sore, yang sore buat sampai pagi. Insyaallah nanti Jumat depan saya bagikan. Tolong teman-teman saya diingatkan sekaligus untuk bagi pembuka majelisnya yang dengan bacaan sholat tuh ya. Tolong saya diingatkan. Maaf belum bisa Jumat ini karena kemarin saya ke Hong Kong tuh ya. Kelamaan perjalanannya. Mau enggak doanya kira-kira? Mau? Betul mau? Betul. Ini nanti mau sampai rumah dibawa, dibagi, disimpan, gledaknya sorokan. Ini dibaca. Kalau emang belum bisa ngapalkan, difotokopi berapa yang udah dapat nanti difotokopi lagi, tempelkan saja di rumahnya di bagian-bagian yang untuk sholat, untuk zikir. Jadi bisa kita baca. Kalau dibaca tiap hari nanti juga lama-lama hafal. Insya Allah akan saya kasih teks Latinnya. Jadi yang belum bisa baca bahasa Arabnya bisa bahasa teks Latinnya dan terjemahannya. Dibaca terus. Ada mungkin yang ngomong, lah itu kok bukan doanya Nabi kok. Itu doanya ulama kok. Oh doanya ulama kok diagung-agungkan kok seperti itu. Doa itu ya doanya Nabi, jangan doanya ulama. Nah, ini kan orang rada aneh. Rasulullah sendiri SAW minta doa kepada ulama. Siapa ulama yang diminta doa Rasulullah SAW? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Umar, jangan lupa doakan saya. Rasul aja masih minta doanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya ulama itu bagian dari doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mewariskan ilmunya kepada para ulama. Jadi kalau ulama punya doa tertentu, ya ulama punya amalan tertentu, itu wujud daripada ilmunya Allah yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberikan kepada ulama tersebut. Al ulama warathatul anbiya. Karena para ulama adalah pewaris para Nabi. Nah kalau untuk doa saja suruh nyari dalil, ya ini aliran yang paling ruwet wa mumet. Ya ruwet dan mumet. Dah pokoknya jenengan jangan bingung-bingung lagi sama yang model begitu. Jangan sampai kita bingung, jalan terus yang istiqomah, insyaallah manfaat. Amin. Tepat jam 10. Doakan bangunannya cepat selesai ya. Cepat selesai dan barokah, manfaat, aman, selamat. Terus bisa dari tempat ini menghasilkan hidayah sebanyak mungkin, khususnya untuk yang tinggal di tempat ini, yang ngurus di tempat ini, yang ngajar di tempat ini, yang hadir di tempat ini, khususnya untuk kita ini dan selebihnya untuk yang lain. Mari kita bacakan dulu nih permohonan-permohonannya, banyak sekali ya. Mohon doa kesembuhan dan dihilangkan dari penyakit Bapak Hadi Suprapto, Bapak Kamto Wiono dan Ibu Tri. Amin, semoga segera sembuh dari segala macam penyakitnya. Juga untuk Kirena Anissa dan Muhammad Fadil. Kemudian mohon doa untuk Aditya Ahmad Fauzi, semoga cepat selesai urusan-urusannya, lancar. Kemudian untuk Mbak Evi, semoga bisa beli rumah yang bisa untuk majelis. Dan untuk Sri Wahyuni dan Evi, semoga diberi keturunan, amin. Mohon doa untuk Ibunda Mas Agung, ya, Raudhah yang telah meninggal hari Rabu kemarin. InsyaAllah dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal solehnya. Kemudian untuk Ikhwan
Zidni Aksani bin Jumadi Widodo, semoga lulus dengan nilai yang baik. Kemudian untuk Fadilatul Zahra yang di Madura meninggal tadi sore jam 5, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, amin. Kemudian untuk Ananda Dini Nilam Sari, ya semoga diberi kemudahan dalam belajarnya, amin. Kemudian untuk siswa-siswi di Madrasah Ibtidaiyah yang akan menghadapi ujian nasional tanggal 6, 7, 8 Mei, semoga diberi kemudahan dalam mengerjakannya dan lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian doa kesembuhan untuk Ananda Alif Nurnovia Arianto, dan juga untuk kesuksesan dalam UPTN Elisa Nuraini binti Sarono, semoga yang sakit sembuh, yang ujian lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian untuk Ibu Aisyah yang sedang, kemudian juga untuk keponakan dari yang minta doa ini yang di Bali sedang sakit, dan untuk Mbak Ningsih semoga sembuh dari segala macam penyakit. Kemudian untuk Ananda Ratri Dwi Lestari, semoga mendapatkan apa yang diinginkan dengan yang sebaik-baiknya, selamat dari hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Dan kemudian untuk Mas Troso dari Karanganom, semoga apa yang diinginkan dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk Ananda Nurul Komariah, semoga hasilnya UAN-nya nanti, ujian nasionalnya UN-nya yang baik, bisa menyenangkan orang tuanya. Kemudian untuk Bapak Sobirin bin Kiai Haji Sulaiman Dasnuri Ngasem Bandungan Semarang, serta agar segera sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Bapak Kiai Haji Bahar Mustafa Krasak Mojo Tengah Wonosobo, semoga rohnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan bersama para aulia wassolihin. Kemudian untuk Ibu Sri Wahyuni Sumber Solo, semoga lekas sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Muhammad Insan Mukharib, agar lancarkan bicaranya dan difasihkan baca Al-Quran serta hadisnya Rasulullah SAW, amin. Kemudian untuk Ananda Afifah Duha Nusaibah bin Mulyadi, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Setiati Yoga Pratama, agar bisa mengikuti jejak para aulia wassolihin. Kemudian untuk Kiai Haji Ahmad Nursidi Jamari, agar dapat meneladani jejak beliau. Kemudian untuk yang minta doa di sini agar orang tuanya dapat kembali rukun dan damai, rumah tangga orang tuanya bisa menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Semoga rumah tangga orang tuanya dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula rumah tangga kita dan rumah tangga seluruh umat Islam. Kemudian untuk Febrianto Joko Santo bin Sahari dan Ari Triwibowo bin Sahari yang mau buka usaha aluminium dan kaca, semoga diberi kelancaran dan berkah, amin. Kemudian untuk Septian Tri Handayani binti Rustanto, semoga diberi jalan dan petunjuk untuk memilih universitas yang diinginkan, amin. Untuk kemudian Muhammad Catur Prasetyo dan Muhammad Kaisar Kukuh Aldiansah yang akan ujian nasional, semoga lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian untuk Muhammad Abdul Jalil bin Sajai yang ujian nasional, juga untuk Munirah binti Sajai yang sedang sakit, semoga sembuh, yang ujian segera lulus dengan hasil yang baik. Kemudian untuk Bapak Suwarjo, Ibu Surahmi, Bapak Suwardi, Ibu Bisron Nur Ayati, Salsabil Yusron Eka Mahendra, Lutfiah Windy Oktaviana, Khansa Devana Putri, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Saudari Lilis Jamuri akan menikah hari Kamis besok 9 Mei, semoga acara pernikahannya berjalan lancar serta jadikan istri solihah dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ala hadiniyah wa ala kunatin sholihatin jami'an nafi'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dengan niat khusus untuk semua orang yang membantu majelis kita ini, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan apapun yang dimiliki. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhirah. Dilimpahkan rezeki yang barokah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah,
diberi kesehatan lahiriah dan batiniah, ditenteramkan hatinya, disenangkan hidupnya, dibahagiakan anak keturunannya, dijadikan dapat hidup bersama dengan pasangannya ila liqa'illah, sampai bertemu Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kenikmatan hidup dunia dan kenikmatan akhirat. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panitia Pengajian Umum Tombo Ati 212 Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban mengundang Bapak Ibu saudara-saudari Senin 6 Mei jam setengah 8 malam ba'dal Isya, tempat Gedung Serbaguna Desa Gadingan, dalam proses pengajian umum bersama Bapak Bupati Sukoharjo, pembicara Ustadz Parsono Agus Waluyo, Kembang Doplang Karangpandan. Demikian undangan kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Ya, insyaallah yang bisa hadir ya. Sekarang kita baca doa tutup majelis bagaimana biasanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati ikbi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih. Semoga tidak bosan hadir ke majelis ini. Ya, bosan enggak kira-kira? Enggak, insyaallah ya. Doakan juga ustadznya enggak bosan ngajar ya. Amin. Semoga sampai di rumah masing-masing selamat, sehat walafiat, barakah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.